Kemudian kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya adalah tentang berkaitan dengan hari akhir. Di antara iman kepada hari akhir yang wajib kita imani adalah kita mengimani adanya sirat. Dan sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka, yang manusia melewatinya sesuai dengan kualitas amalnya. Maka ada orang yang melewati jembatan tersebut cepat, sekejap mata sudah sampai sana. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin kencang, ada yang secepat kuda perang yang hebat, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Ini semua karena tergantung perbedaan amal mereka. Dan perbedaan ini adalah buah dari amal di dunia. Maka jika seorang itu di dunia adalah orang yang sangat cepat untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya, maka dia akan semakin cepat melewati sirat. Nah, jika seorang itu semakin kurang cepat, semakin lambat untuk menerima kebenaran, mikirnya lama banget. Tidak tahu kalau itu benar. Dan hati mau menerima setelah dipikir setahun, setelah sebulan, baru kemudian hati bisa lapang menerima. Dan maka semakin lambat untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran, maka nanti meniti siratnya juga semakin lambat. Maka inilah kaidah dalam balasan, bahasanya al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan yang diterima oleh seseorang itu sejenis dengan perbuatannya. Perbuatannya di dunia cepat menerima kebenaran dan mengamalkannya, maka balasannya cepat meniti sirat. Dan orang yang amalnya di dunia lambat dan lamban untuk menerima kebenaran, maka lambat juga ketika dia meniti sirat. Maka keadaannya balasan yang dia terima sejenis, semisal, sekelas dengan tindak tanduknya di dunia. Ya, sebagian orang beranggapan bahwasanya di sebagian masyarakat kita ada anggapan bahwasanya sirat tersebut namanya siratal mustaqim. Ini satu hal yang tidak tepat. Ya, sirat di hari akhir nanti ya sirat gitu saja. Meskipun apa hubungannya dengan siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu jalan di dunia. Maka jika seorang itu meniti siratal mustaqim dengan baik, ya, maka mudah-mudahan dia akan meniti sirat juga dengan baik. Kalau di dunia dia meniti siratal mustaqim itu dengan pakai belok-belok, ya maka tidak aneh kalau wajar kalau besok meniti siratnya belok. Beloknya nggak langsung ke surga, mampir dulu ke neraka. Maka sirat di hari akhir itu tidak bernama siratal mustaqim, namun sirat gitu saja. Meskipun sirat tersebut berkaitan juga dengan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan di dunia, jalan beragama. Siapa yang berakidah dan beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dialah orang yang meniti siratal mustaqim. Siapa yang tidak, maka dia adalah orang yang tidak meniti atau menyimpang dari siratal mustaqim. Nah, sirat ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, lebih kecil daripada sehelai rambut.
Namun kita tidak bisa memastikan kadar tipisnya itu seberapa. Nabi cuma mengatakan lebih kecil dari sehelai rambut. Maka kita tidak bisa memastikan satu rambut dibelah 7 atau dibelah 5 atau dibelah 3 atau dibelah 2 atau seberapa, kita tidak bisa memastikan. Di tempat kita terdapat keyakinan kalau sirat itu rambut dibelah 7. Nah, itu ukuran sirat. Ini satu hal yang tidak berdalil, karena dalil yang ada cuma mengatakan adaku minasy'ari, lebih kecil daripada sehelai rambut, wa ahaddu minasayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Ya, karena Nabi cuma mengatakan lebih tajam daripada pedang, ya cuma kita katakan lebih tajam daripada pedang. Tidak kita katakan 2 kali lebih tajam dari pedang, 5 kali lebih tajam daripada pedang, 7 kali lebih tajam daripada pedang. Tidak kita katakan demikian. Maka siapa saja yang ingin meniti sirat, maka dengan baik, ya, maka titilah siratal mustaqim dengan baik. Dan siapa yang ingin cepat meniti sirat, ya, maka adalah dia yang menjadi orang yang cepat dalam menerima kebenaran dan orang yang cepat untuk mengamalkan kebenaran. Kemudian poin berikutnya, apakah surga dan neraka saat ini sudah ada? Jawabannya, surga dan neraka saat ini sudah ada. Dalil tentang hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka di antara keyakinan yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, bahwasanya saat ini surga dan neraka itu sudah ada. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-131. Demikian juga 133. Kalau katakan di ayat Ali Imran 131, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, jagalah diri kalian dari api neraka yang telah Allah siapkan. Berarti telah siap. Untuk siapa? Lil kafir, untuk orang-orang kafir. Maka berarti neraka telah siap. Demikian juga Allah tentang surga, Allah katakan u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Telah, berarti sudah selesai. Demikian pula dalilnya dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Dan Nabi ketika beliau hidup cuma mengalami 1 kali gerhana matahari. Lalu Nabi SAW mengerjakan salat gerhana dengan berjamaah di masjid. Maka tatkala Nabi SAW mengerjakan salat gerhana, maka ditunjukkan kepada beliau surga dan neraka. Dan beliau melihat dengan mata kepala beliau surga, sampai-sampai beliau ingin meraih dan mengambil 1 tandan anggur surga. Beliau sudah menggerak-gerakkan tangannya ke arah depan. Lalu kemudian beliau berpikir untuk mengurungkan niatnya. Dan beliau katakan seandainya beliau mau ambil, beliau bisa ambil. Dan Nabi katakan seandainya aku ambil, maka buah tersebut akan bisa dimakan oleh seluruh manusia sampai kiamat nanti. Namun beliau kemudian mengurungkan niatnya. Demikian pula beliau ketika itu melihat dan menyaksikan neraka. Dan beliau melihat di neraka terdapat seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai yang lagi berjalan menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Maka isi perutnya telah keluar. Kemudian dia seret-seret isi perutnya tersebut di dalam neraka. Siapa dia? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan di tengah-tengah orang Arab.
maka dia mendapatkan azab setelah dia meninggal dunia. Maka kemusyrikan itu terjadi di Mekah, di tanah Arab pertama kali gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia tergolong tokoh besar di Mekah ketika itu, dan dia berpergian ke Syam, ke Suriah atau sekitarnya saat ini. Kalau dia melihat orang-orang itu nyembah patung, berhala, dan dia lihat kayaknya asik dan enak, kayaknya asik juga ya nyembah berhala. Kemudian dia membawa oleh-oleh dari Syam, oleh-olehnya patung, dan dia pasang di sekitar Ka'bah. Kemudian dia perintahkan manusia untuk menyembahnya. Maka akhirnya kemudian orang-orang Arab pun menyembah berhala. Ini asal-muasal penyembahan berhala di tanah Mekah yang tidak pernah terjadi sebelum itu. Maka sebabnya adalah gara-gara kagum dengan orang kafir. Gara-garanya apa? Kagum dengan orang kafir, menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang kafir. Makanya asik, enak, tak bawalah untuk oleh-oleh dan dipraktekkan. Ini bahaya, menganggap baik semua yang berasal dari orang kafir. Bahayanya Pak, orang terjerumus dalam kemusyrikan itu gara-gara anggapan baik terhadap perbuatan orang kafir. Kemudian Nabi SAW juga melihat ada seorang perempuan yang disiksa di dalam neraka karena gara-gara masalah seekor kucing. Dia penjara kucing tersebut sampai mati, tidak dia beri makan, tidak pula dia lepas hingga bisa cari makan sendiri. Karena pilihan ketika itu ada perempuan yang disiksa di dalam neraka gara-gara kucing. Maka ini menunjukkan dosa besarnya menyiksa binatang. Menyiksa binatang menyebabkan orang masuk neraka. Dan di antara penyiksaan terhadap binatang adalah melihara binatang kemudian tidak mengurusinya dan tidak memenuhi kebutuhannya. Maka ada dua pilihan yang diperkenankan. Anda boleh memelihara binatang namun dirawat. Jika tidak, lepaskan binatang tersebut biar hidup bebas cari makan sendiri. Namun kalau dipelihara dan tidak dirawat akhirnya mati, maka ini adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan yang merupakan dosa besar karena ancamannya adalah neraka. Kemudian Nabi juga melihat ketika itu Sahibul Mihjan. Nabi diperlihatkan tentang pemilik tongkat. Mihjan itu adalah tongkat yang ujungnya bengkok. Karena tongkat itu boleh jadi cuma kayu lurus gitu saja. Tempat kita seperti tongkat pramuka, itu kayu lurus begitu saja. Ada tongkat yang ujungnya bengkok. Tongkat yang ujungnya bengkok disebut mihjan. Nah, ada kejahatan di masa jahiliyah. Ada kejahatan orang jahat di masa jahiliyah yang dia biasa disebut dengan Sahibul Mihjan, si pemilik tongkat yang bengkok. Siapa dia ini dan apa kelakuan dia? Dia adalah pencuri di Masjidil Haram. Pencuri di Masjidil Haram. Dia suka mencuri para jemaah haji yang datang ke Masjidil Haram dengan menggunakan tongkatnya yang bengkok tadi. Maka dia bawa tongkat yang bengkok itu gini, dan itu dia gunakan untuk ngambil apa? Pakai bengkoknya itu. Dia ambil barang dengan tongkatnya yang bengkok. Setelah itu kemudian dia
Pikul demikian. Dia bawa tenteng demikian. Kok ketahuan, maka dia akan beralasan. Dia kan beralasan, ya, bahasanya itu kecantol. Aduh, ini kok barang kok diambil? Maka apa? Dia akan beralasan, maaf itu kecantol. Enggak tahu kok kecantol. Jadi kalau konangan ketawa dia akan berkelit, itu adalah kecantol dengan sendirinya. Padahal dia sendiri yang nyantolkan. Ada barang, nah dia ambil pakai itu, kemudian dia bawa gini. Yang punya barang teriak-teriak, maka dia akan mengatakan, wah enggak tahu itu kok kecantol, saya juga enggak sadar. Kemudian namun jika si pemilik itu tidak mengetahui kalau barangnya itu diambil Shahibul Mihjan, maka ya sudah, dia jalan santai saja. Maka dia nyurinya itu santai. Nah, dia pencuri santai, tidak ada masalah. Konangan dia sudah serahkan. Oh maaf, kecantol. Nggak konangan, dia jalan santai. Itu Shahibul Mihjan. Maka ketika Nabi sholat gerhana, ketika itu Nabi diperlihatkan neraka. Dan Nabi diperlihatkan dan ditunjukkan bagaimana perlakuan yang diberikan pada Shahibul Mihjan, si pemilik tongkat yang bengkok ujungnya. Maka Nabi lihat bahasanya orang ini diadab ya, dengan tongkatnya. Allah alam detailnya, caranya namun tidak disampaikan di sini. Dia diadab dengan tongkat bengkok ujungnya yang dia biasa pakai untuk mencuri. Maka ini semua menunjukkan bahasanya neraka itu sudah ada, demikian juga surga. Dan satu hal yang wajib diyakini oleh kita yakini sebagai seorang muslim adalah berkeyakinan bahasanya surga dan neraka itu abadi. Dan di antara kekafiran adalah ucapan ternyata neraka tidak kekal, atau ternyata akhirat tidak kekal. Itu lebih kafir lagi. Maka di antara kekafiran adalah ucapan dan anggapan sebagian orang kalau ternyata akhirat tidak kekal, sebagaimana bukunya siapa? Mustafa Agus Mustafa Surabaya. Maka kaum muslimin wajib berkeyakinan bahasanya surga itu kekal dan neraka pun juga kekal. Ya, kalau untuk kekalnya surga, maka terdapat sangat banyak ayat yang mengatakan kalau surga itu kekal dengan menggunakan kata-kata abadan. Itu banyak ayat, diantaranya di surat Al-Bayyinah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Terdapat banyak dalil menunjukkan kekalnya surga, digunakan kata-kata abadan untuk menunjukkan kekalnya surga. Adapun kekalnya neraka, kata-kata abadan untuk neraka, maka dalam Al-Quran terdapat 3 ayat. Dalam Al-Quran hanya terdapat 3 ayat yang menggunakan kata-kata abadan untuk neraka. Namun seandainya Allah cuma mengatakan dalam 1 ayat saja sudah cukup untuk menjadi dasar, itu satu hal yang wajib kita yakini. Apalagi sampai 2 ayat, apalagi sampai 3 ayat. Yang pertama di surat An-Nisa ayat yang ke 169, 168, 169. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum
wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Maksudnya orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan jahannam. Mereka akan kekal di dalamnya abadan, selamanya. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat yang ke-65. Kemudian di surat Jin ayat yang ke-23. Inilah 3 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata-kata abadan untuk neraka. Ada di surat An-Nisa 169, surat Al-Ahzab 65, dan surat Jin ayat yang ke-23. Maka berdasarkan penjelasan di atas, maka kaum muslimin wajib berkeyakinan dan meyakini kalau neraka dan surga itu sudah ada, dan neraka dan surga itu kekal dan abadi. Dan siapa yang mengingkarinya, mengingkari adanya surga dan neraka, atau mengatakan surga dan neraka itu dua-duanya akan fana dan hancur, maka ini adalah ucapan kekafiran yang meyakini menyelisihi banyak dalil. Di antaranya adalah dalil-dalil yang tadi kita sampaikan dan kita bawakan. Kemudian ada beberapa fatwa atau tanya jawab. Ada pertanyaan tentang masalah berolahraga dengan celana pendek. Berolahraga dengan celana pendek, apalagi cuma cawetan. Maka jawabannya, berolahraga itu hukum asalnya boleh. Asalnya benar-benar olahraga. Karena di zaman ini banyak sesuatu yang bukan olahraga dianggap olahraga. Tinju disebut olahraga. Olahraga itu habis olahraga itu tambah sehat. Tinju habis selesai babak belur. Tidak bisa disebut olahraga. Atau sesuatu yang sama sekali bukan olahraga, main gameplay ya, bridge ya, dianggap sebagai olahraga. Di mana letak olahraganya? Jantung dianggap sebagai olahraga. Maka olahraga yang dimaksudkan di sini adalah olahraga yang memang benar-benar olahraga. Namanya saja olahraga itu badan. Kalau bridge disebut olahraga, ya nggak nyambung nggak olahraga. Maka pada asalnya olahraga itu dibolehkan dengan catatan tidak melalaikan dari sesuatu yang wajib, dan melalaikan dari satu hal yang wajib. Kamu berolahraga kemudian tidak sholat berjamaah bisa, maka ini olahraga yang terlarang. Atau orang sibuk olahraga sampai nggak mau kerja nafkahi anak dan istri, pokoknya sibuk dengan apa yang disebut dianggap olahraga. Kayak ini bukan sibuk apa main catur, olahraga, nggak pernah, udah nggak mau kerja. Ini tidak benar. Maka jika yang sibuk dengan olahraga tadi menyebabkan lalai dari hal yang wajib, maka jadinya olahraganya jadinya haram. Gimana kalau tidak sampai melalaikan yang wajib, namun itu menjadi satu hal yang menjadi menghabiskan banyak waktu. Maka disini dikatakan, jika olahraga atau bermain olahraga itu menjadi sesuatu yang menghabiskan waktunya, mayoritas waktunya hanya untuk olahraga, maka orang ini adalah orang yang membuang-buang waktu. Dan hukum minimal untuk orang yang membuang-buang waktu semacam ini, hukumnya minimal makruh. Minimal makruh. Maka jika sampai melalaikan yang wajib, sholat, kerja, untuk cari nafkah, maka haram. Jika tidak sampai demikian,
Jika tidak sampai demikian, cuma mayoritas waktu habis untuk itu, maka hukum minimal ada kemungkinan yang lain. Minimalnya hukumnya adalah makruh. Masa pagi sudah. Kalau pekerjaan itu seorang atlet gimana hukumnya? Pekerjaan sebagai atlet. Misalnya olahraga, sebagai atlet lari atau jika ketika melakukan olahraga itu sendiri, ya, kalau olahraganya tidak bermasalah untuk aurat dan yang lainnya, maka minimal ulama berselisih pendapat tentang hukum pendapatan dari olahraga. Jadikan olahraga sebagai penghasilan itu minimal diperselisihkan ulama. Sebagian ulama Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan haram pendapatan dari olahraga. Maka ya kita sampaikan ya, kerjalah, jangan berolahraga untuk kerja. Olahraga dalam Islam itu cuma untuk ya, hiburan, untuk menjaga kesehatan, bukan untuk penghasilan. Bukan untuk penghasilan. Nah itu jika tidak bermasalah. Kalau olahraganya bermasalah dan buka aurat ya, karena atau ya, semisal itu, ya, maka jelas ini karena dia dapatkan pendapatannya tersebut dengan cara yang haram, dengan melakukan maksiat, maka uang yang dia terima adalah penghasilan yang dia dapatkan adalah uang yang haram. Namun kalau tidak masalah tutup aurat dan sebagainya, jadi minimal ya kita katakan ulama berselisih pendapat tentang kehalalan duitnya. Banyak ulama, sama diantaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh Ibnu Baz mengharamkan semua pendapatan dari olahraga. Karena olahraga dalam ajaran Islam bukan profesi. Itu cuma sekedar hiburan, sekedar untuk menjaga kesehatan, bukan sebagai sumber pendapatan. Ya, namun akan tetapi jika orang yang melaksanakan olahraga itu tidaklah memakai kecuali celana pendek, kemudian pahanya terlihat atau mayoritas pahanya terlihat atau seluruh pahanya terlihat, maka ini tidaklah diperbolehkan karena laki-laki wajib menutupi pahanya. Dan tidak diperbolehkan menonton pemain yang semacam ini ya membuka dan menampakkan auratnya dan diantaranya adalah pahanya. Kemudian ada pertanyaan, ada satu pernikahan, ada pernikahan dengan saudara sepupu. Kemudian terjadilah keributan di antara dua keluarga ini. Akhirnya keributan tersebut menyebabkan mereka tidak mau saling berkunjung. Akhirnya kemudian ya ringkas ceritanya ada orang yang karena da'i kemudian tidak mau berkunjung kepada saudaranya. Dikarenakan gak enak karena saudaranya ini sedang ribut dengan itu, akhirnya dalam rangka ya, pakewuh dengan orang ini, akhirnya dia juga tidak berkunjung pada keluarga tersebut, padahal itu masih saudaranya. Maka putus silaturahmi karena pakewuh. Ada dua orang ribut, semuanya saudara, semuanya keluarga. Ini misalnya anggap aja anak, karena tidak enak sama anaknya, kemudian nggak mau berkunjung, putus silaturahmi dengan kerabat. Maka apakah ini berdosa? Jadi itu berdosa karena memutus kekerabatan, hukumnya haram, bahkan
dosa besar. Dan yang dimaksud dengan menjalin hubungan, yang dimaksud dengan silaturahim adalah kerabat. Yang dimaksud menjalin silaturahmi itu adalah kerabat. Kalau tempat kita silaturahmi itu artinya dulan. Kemarin kita silaturahmi itu artinya dulan, itu disebut silaturahmi. Dulan kemana? Ke rumah orang, itu namanya silaturahmi. Ya, sepeda pada silaturahmi nomor satu, kunjungannya dalam rangka silaturahmi. Nomor dua, dalam rangka apa? Lamar apa-apa. Nomor satunya silaturahmi dulu katanya. Nah, ini adalah silaturahmi dalam bahasa Indonesia, bukan silaturahmi dalam syariat. Kalau dalam syariat yang namanya silaturahmi itu berkunjung atau kirim hadiah atau yang lain dengan kerabat. Kalau orang lain yang bukan apa-apa, tidak punya hubungan apapun dengan kita, ya, secara syariat tidak bisa disebut silaturahmi, meskipun ya boleh saja disebut silaturahmi menurut bahasa Indonesia. Maka kita patut bedakan antara silaturahmi dalam bahasa Indonesia dan silaturahmi dalam makna syariat. Kalau silaturahmi dalam bahasa Indonesia, ya berkunjung ke rumah siapapun, ke rumah tetangga, ke rumah kawan, itu namanya silaturahmi. Namun kalau dalam syariat tidaklah disebut silaturahmi kecuali berkunjung, tanya kabar atau ngirim hadiah kepada orang yang masih statusnya kerabat kita, masih ada hubungan darah kita dengan orang tersebut. Mungkin ini satu hal yang patut dibedakan, karena sebagian orang tidak membedakan, akhirnya terjerumus dalam kesalahan. Silaturahmi dalam bahasa Indonesia kemudian didalili dengan hadis-hadis tentang silaturahmi. Ini keliru. Berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah orang, kemudian didalili yang mudah-mudahan dengan kunjungan ini kita tambah umur karena silaturahmi. Nah, ini keliru disebabkan memahami, menganggap silaturahmi dalam bahasa Indonesia itu sesuai dengan silaturahmi dalam syariat. Dan jika semakin dekat kekerabatan, maka menyambungnya semakin wajib. Dan tidak boleh memutus hubungan kekerabatan karena pekiwuh, karena sungkan dengan seseorang. Namun dia tetap berusaha menyambung kekerabatannya dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Kemudian jika ada orang yang senang gara-gara perbuatannya, maka berarti orang tersebut senang dengan apa yang Allah wajibkan, maka itu adalah satu kebaikan. Adapun jika ada orang yang tidak suka kalau kita menjaga kekerabatan, maka itu adalah maka marahnya dan ketidaksukaannya tidaklah perlu dianggap. Maka menjalin hubungan kekerabatan hukumnya wajib, tidak sepatutnya diputus cuma gara-gara sungkan pekewoh dengan seseorang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bahasan tentang makna hadis. Ada satu hadis yang mengatakan istausu binisa'i khairan. Berbuat baiklah, pesan Nabi kepada para suami, berbuat baiklah kepada istri kalian. Yang perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Ya, apa maksud dari hadis ini? Maka jawabannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Di sini adalah hadis yang sahih, dan di sini ada perintah dari Nabi SAW, diperintah pada suami, ayah, dan saudara laki-laki. Maka kalau di sini dijelaskan, ini bukannya perintah kepada suami saja,
Ini adalah perintah kepada suami, ayah, dan saudara laki-laki untuk bersikap baik kepada perempuan. Maka perempuan di sini boleh jadi istri, ya, anak perempuan, ataukah saudara-saudari perempuan. Maka Nabi berpesan khusus kepada para laki-laki ini untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menzalimi mereka, dan memberikan hak-hak mereka dan mengarahkan mereka pada kebaikan. Inilah yang menjadi kewajiban semua pihak-pihak tadi. Maka mungkin sering jika orang sering baca hadis ini sering menangkap bahasanya ini adalah hadis yang ditujukan kepada para suami. Ternyata penjelasan Syekh bin Baz untuk hadis ini bukan hanya untuk suami, dan juga ditujukan kepada ayah yang punya anak perempuan, dan ditujukan kepada laki-laki yang punya kakak atau adik perempuan. Istausu bin nisa'i khairan, maka bersikaplah yang baik kepada para perempuan. Kemudian Nabi mengingatkan sepatutnya hak-hak perempuan itu tidaklah kita halangi gara-gara terkadang dia melakukan perbuatan yang menyakitkan kepada suami atau pada kerabatnya. Boleh jadi tindakan menyakitkan itu dengan lisan ataukah dengan perbuatan. Namun tidaklah dimaklumi kalau terdapat perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan dilakukan oleh perempuan, itu harus lebih banyak dimaklumi. Karena Nabi ingatkan bahasanya mereka tercipta dari tulang rusuk. Mereka tercipta dari tulang rusuk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Bukan berarti setiap perempuan tercipta dari tulang rusuk. Enggak, perempuan tercipta dari air mani. Perempuan sekarang yang tercipta dari air mani. Yang dimaksud perempuan tercipta dari tulang rusuk itu adalah Hawa dulu. Ibunda kita Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Adapun perempuan setelah itu maka tercipta dari air mani. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa setiap perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang akan jadi jodohnya atau apa. Kalau nggak salah ada lagu yang isinya kayak gitu. Ini satu hal yang tidak benar. Kemudian Nabi katakan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Kalau tulang rusuk itu bengkok, dan tulang rusuk yang paling atas itu adalah yang di dekat tempat tumbuhnya tulang rusuk. Maknanya apa? Maknanya adalah yang namanya perilaku perempuan itu pasti ada bengkoknya. Perilaku perempuan itu pasti ada bengkoknya. Maka seorang suami wajib untuk memahami ketika ada merasa tersakiti oleh istrinya, maka adalah dia hibur dirinya. Bengkoknya lagi kuat, bengkoknya lagi kuat, sehingga gak kemudian emosional. Kemudian seorang ayah ketika mendapatkan perilaku jelek dari anak perempuannya itu juga memaklumi. Ya perempuan, bengkoknya lagi keluar. Demikian juga seorang yang punya kakak perempuan, tadi perempuan lagi melakukan tindakan yang kayaknya tanpa tidak beralasan melakukan perbuatan semacam itu, tiba-tiba melakukan perbuatan yang bikin sakit, nggak semangat, maka ini lagi bengkok.
Namun meskipun dia bengkok, lemah, namun ya, perempuan itu hebat dan luar biasa. Dengan kebengkokannya dia luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, beliau katakan, aku tidak mengetahui seorang perempuan yang tidak sempurna akalnya dan tidak sempurna agamanya, yang kurang akal dan agamanya, namun bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang gagah, kecuali kalian baik para perempuan. Nabi katakan perempuan itu hebat dengan dalam kelemahannya. Dia bisa lebih gagah perkasa daripada seorang laki-laki yang gagah perkasa. Katakan ada seorang laki-laki yang masya Allah cerdasnya luar biasa, dan dia adalah tipikal laki-laki yang begini ya begini. Itu sama perempuan begini tidak jadi begini. Aslinya di kantor, begini. Jangan gitu loh. Enggak, pokoknya begini. Tapi sama istrinya itu nggak bisa ya. Di kantor begini. Namun ketika di rumah begini itu dibela. Karena dikatakan tidak ada ya, perempuan itu menakjubkan. Ya, perempuan itu menakjubkan. Ada seorang laki-laki yang cerdas, yang berakal, dan dia adalah hazim, seorang yang tegas, seorang yang tegas, disiplin. Itu semua akan berubah manakala berhadapan dengan perempuan. Maka dan yang dimaksud dengan perempuan itu Nabi katakan kurang akalnya, yaitu kurang akalnya dalam masalah persaksian. Maka dalam Islam persaksian seorang perempuan senilai persaksian satu laki-laki dalam masalah keuangan dan ekonomi. Maka perempuan itu dinilai tidak jeli kalau dalam masalah persaksian berkaitan dengan masalah keuangan. Adapun kurang agama di sini adalah bukan celaan, namun ini adalah realita. Karena Nabi jelaskan karena perempuan tidak boleh sholat dalam kondisi tertentu ketika haid dan nifas. Ini bukan celaan, namun cuma menyebutkan realita. Dia tidak tercela dengan hal itu. Namun jika dia dibandingkan dengan laki-laki yang tidak seperti itu, maka berarti ada kekurangan. Demikian kurang lebih yang kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.